pembicaraan Shehbaz Sharif dengan Presiden Iran dan juga kunjungan Menteri Pertahanan Nasib Munir ke Teheran untuk merayu, meyakinkan Iran untuk segera merespon tawaran perundingan dari Amerika untuk datang di last minute di Islamabad yang ternyata tidak terjadi. Sudah berakhir kan sebetulnya pukul 5.40 waktu Islamabad, 6.50 waktu Indonesia bagian barat. Tapi yang disampaikan oleh Iran bisa dimengerti, mengingat syarat perdamaian dan juga Amerika ini walaupun sudah mengerucut tapi juga dianggap masih belum realistis. Saya lihat sudah mengerucut pada 3 isu. Yang buat Iran ini sama aja dengan penyerahan, pernyataan kalah dari Iran terhadap Amerika. Ketiga itu mengerucut pada satu soal Hormuz. Yang buat Iran itu strategis karena itu jadi bargaining Iran, menegosiasikan kepentingan Iran, terutama untuk kompensasi kerugian Iran akibat perang sekian hari ini yang luar biasa. Karena pemerintah Iran juga sudah klaim kerugian Iran mencapai 270 miliar dolar, lebih dari 4.000 triliun. Jadi sebetulnya acuran-acuran ekonomi Iran juga. Iran boleh saja bisa memenangkan opini publik karena resiliensinya, kemampuannya bertahan. Tapi fakta, Iran juga melindungi betul. Kalau saya nyimak polemik di media oposisi Iran, perdebatan cukup sengit antara Presiden Mahmud Pezeshkian dengan Ahmad Vahedi, pimpinan Garda Revolusi, tentang bagaimana mengakhiri perang ini. Karena ekonomi Iran juga berat. Kita juga lihat tadi kan ada pemberitaan pandangan opini publik di Iran. Ada tokoh-tokoh. Banyak juga Iran yang menganggap ini segera selesai. Warga Iran juga mengatakan inflasi sudah sangat tinggi. Selalu membuat Iran itu penting antara untuk menutupi kerugian Iran sebagai bagian dari kompensasi perang tersebut. Karena kalau hanya mengandalkan pencairan duit Iran yang ada tidak jauh dari mencukupi kerugian yang ada di Iran. Kedua, kalau beberapa nuklir, itu Iran sudah diterima. Karena mereka butuh penyerahan aset-aset nuklir Iran. Itu kan sebetulnya lebih berat dibandingkan materi perundingan nuklir yang selama ini berjalan. Yang Iran sudah sendiri sebetulnya, tapi diserahkan ke Amerika. Sekarang mereka menyodorkan lagi, berberat lagi. Itu kan sama dengan penyerahan kedaulatan. Nah, ketiga, soal putus hubungan dengan proksi-proksi Iran. Ini buat Iran juga sama aja dengan kekalahan, kemunduran besar. Setelah jatuhnya rejim Bashar al-Assad di Suriah, Iran seolah-olah kehilangan sebelah tangannya di dunia Arab setelah jatuhnya Bashar al-Assad, naiknya oposisi. Apakah Iran harus kehilangan lagi Hezbollah? Iran harus kehilangan lagi Houthi. Sebetulnya ini kemunduran besar buat pengaturan Iran. Iran jadi begini secara fisik. Habis-habisan sebetulnya. Iran berat. Itu sebabnya kenapa Iran bertahan karena Iran sudah menangkap opini publik ini. Tapi jika Iran menerima perundingan ini, semua syarat Amerika diterima, itu sampai dengan Iran menyatakan kalah. Kalau 3 syarat tidak bisa diterima, berarti tidak akan pernah ada win solution dong, Kak? Masih mungkin, karena sebetulnya dua-duanya sudah jalan buntu. Buat Amerika juga nggak mungkin mengalahkan Iran hanya dengan peperangan melalui serangan udara. Iran curang-curang. Dengan serangan udara itu Iran kerugiannya sudah 270 miliar dolar. Tapi tantangannya Pak untuk bisa mengalahkan Iran untuk memenangkan. Saya khawatir begini, kalau terus berkelanjutan terjadi instabilitas Iran. Yang saya khawatir begini, pemerintahan sipil di Iran menjadi kehilangan rahang. Yang berkuasa pemerintahan de facto Garda Revolusi, yang memang punya pengaruh kuat, punya jaringan militer, dan juga punya kemandirian ekonomi, dan punya kohesivitas ideologis, gitu ya. Itu yang akan terjadi, dan itu berpotensi instabilitas yang terlihat terkait Iran sendiri. Jadi Amerika dia mungkin memenangkan perang ini kalau hanya melalui serangan udara, dan kalau melalui serangan darat, bayangkan biaya yang dikeluarkan, resiko kerugian besar, rumah jiwa, dan tekanan dalam negara sendiri. Trump juga diberikan waktu menghadapi midterm election. Jadi memang sekarang Trump lempar bola ke Iran, lu ngasih saran apa? Dan ini kita harapkan betul peran Pakistan. Karena Pakistan menggambarkan kepentingan geopolitik di kawasan, karena di belakang Pakistan ada Tiongkok sebagai endorser. Sebelum itu terasa juga ada Saudi sebagai mitra strategis. Kan kita tahu bahwa
di Perum Islam ini juga dihadiri dua observer dari Saudi dan Tiongkok yang menunjukkan keinginan kawasan untuk terjadinya segera perdamaian yang permanen di kawasan. Karena mereka juga menang juga di kawasan gitu. Oke, saya ke Pak Abdullah segera. Pak Abdullah, kalau kita membaca kira-kira ya, kurang lebih diskusi yang seperti ini. Sekali Anda diundang, Anda tidak sepakat, deadlock. Dua kali Anda diundang, Anda tidak hadir. Jadi mau Anda apa dong? Adakah mungkin proposal susulan yang bisa tawarkan kepada kami agar perundingan damai itu bisa terwujud gitu? Anda lihat bagaimana Pak Abdullah? Iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di tayangan sebelumnya, Iran belum mengiyakan soal perundingan dan terbukti hari ini Iran tidak memberikan konfirmasi untuk perundingan jilid 2. Artinya apa? Sejak awal Iran tidak menginginkan perang ini karena terbukti agresi ini dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel yang didukung oleh sekutunya. Tetapi ketika perang ini sudah dimulai, Iran mengatakan bahwasanya kita akan membuat perang ini menjadi panjang. Ini adalah salah satu strategi kita. Amerika akan kewalahan dengan perang panjang yang diskenariokan oleh Iran itu sendiri. Jadi terbukti karena perang ini panjang, maka ada dampak terhadap ekonomi dunia, ada tekanan global, ada miskalkulasi yang diprediksi oleh Amerika dengan Iran ditekan secara militer yang didahului dengan protes-protes yang didukung oleh intel Amerika dan Israel, tapi tidak membuahkan hasil, sehingga tekanan itu semakin dahsyat dengan adanya intervensi militer. Tetapi Iran menyambut perang ini dan membawa perang ini menjadi perang asimetris, menjadi perang non-tradisional, sehingga menjadi panjang dan berdampak. Terbukti Iran memiliki strategi bagaimana kapabilitas rudal-rudal Iran bisa menghancurkan persenjataan Amerika yang jauh lebih mahal. Dan Iran memiliki satu fitrah bahwasanya hak bela diri dan mengendalikan Selat Hormuz ini sudah berdampak kepada ekonomi global. Tapi ini baru awal. Ini baru awal. Catatan saya tadi malam saya mengikuti perkembangan ketika Donald Trump menyetujui menginisiasi perpanjangan senjata, tetapi ada yang dunia lupakan bahwasanya ada gerak senyap Cina, ada gerak senyap Tiongkok. Ketika Tiongkok mensepakati kerjasama dengan negara-negara Teluk dan juga Rusia sudah menggunakan yuan sebagai transaksi minyaknya. Salah satu isi dari kerjasama Tiongkok dengan negara Teluk adalah penggunaan yuan di dalam pembelian minyak. Inilah yang dinamakan perang panjang yang pada akhirnya akan merugikan Amerika Serikat sendiri, yaitu adanya perubahan rata global dari petrodolar dalam pembelian minyak menjadi petro-yuan. Ini akan dampaknya luar biasa dan akan menggeser gini polaritas menjadi bipolaritas. Iya Pak Abdullah, terkait dengan perundingan, memang jika kita lihat pada perundingan jilid pertama, Iran masih mengirimkan delegasinya. Berarti ada niat untuk mencapai perdamaian juga, untuk mencapai kesepakatan galau. Di perundingan kedua tidak hadir, kemudian dengan gencatan senjata lebih panjang, apakah akan ada perubahan sikap dari Iran kalau Anda baca? Usai jeda kita dulu kali ya. Baik. Kami akan membahas lagi Pak Abdullah, tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog pemirsa, kita kembali ke Pak Segaf. Pak, tadi terkait dengan perundingan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran. Pada tahap pertama ini Iran masih mengirim delegasinya. Artinya ada niat untuk mewujudkan perdamaian atau melakukan kesepakatan. Kemudian di perundingan kedua tidak hadir, akankah Anda melihat ada perubahan sikap dari Iran dan kira-kira apa penyebabnya? Iya. Jadi kan ketika Iran memutuskan untuk berangkat ke Islamabad pada perundingan hari Sabtu ya, 9 April ya, kalau tidak salah, itu sebenarnya hanya mengiyakan permintaan Pakistan menghormati permintaan dari Pakistan ya sebagai negara tetangga. Dan Iran ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya Iran siap berunding. Nah, ini adalah siasat Iran. Iran tahu bagaimana Amerika dalam perundingan itu selalu track recordnya sudah pernah mengkhianati bagaimana ketika waktu masih berunding pada perang 12 hari ya,
ketika perundingan Muqarrar ke-6 di Oman, tiba-tiba Amerika menyerang Iran, Israel menyerang Iran. Terus dalam 28 Februari kemarin itu kembali dengan perundingan Amerika menyerang Iran. Lalu apa yang mau diharapkan dari Amerika Serikat? Ya, banyak pengamat di Asia Barat atau di Iran yang mengatakan apa yang dilakukan Amerika untuk meminta Iran kembali ke meja perundingan itu hanyalah omong kosong. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah strategi Amerika untuk menyiapkan serangan ke Iran, cepat atau lambat, karena Asia Barat akan memasuki musim panas. Saya kira dalam waktu dekat Amerika akan melakukan serangan ke Iran. Jadi perundingan jilid 2 itu adalah hanyalah cara Amerika untuk mengulur waktu, dan kenapa Iran tidak mau, karena Iran tidak mau kembali dibohongi atau dikhianati, karena dalam perundingan pertama pun Amerika juga mengingkari apa yang menjadi poin-poin yang telah disepakati bersama. Oke, saya ke Kang Irfan, Pak Abdullah. Saya rasa begini, kalau ini berkepanjangan, bagaimana Pak Abdullah ini perang yang bakal panjang gitu ya, tentu kan akan ada dampak kepada masing-masing negara. Belum lagi dengan Amerika, artinya Hormuz praktis tidak beroperasi ya, gitu ya. Lalu juga kondisi ekonomi masing-masing negara ini juga akan terhancur juga gitu. Akhirnya kan dengan harus mutlak menaiki meja perundingan. Tidak ada jalan yang menuju naik ke meja perundingan. Saya kira kehadiran observer Tiongkok dan Saudi Arabia di Islamabad itu menunjukkan kepentingan urgensi dari negara-negara kawasan, termasuk mitra strategis Iran sendiri Tiongkok. Dan itu juga Saudi mitra strategis Amerika agar perundingan ini berhasil dan tidak ada eskalasi. Karena kalau ini hanya habis-habisan, ini kan dampaknya pada lebih global. Tapi sebetulnya yang paling terdampak adalah kedua negara tersebut, Amerika dan Iran. Amerika betul ada skenario gelap ingin ini sekadar dalam untuk melakukan serangan habis-habisan. Tidak mudah buat Amerika menghancurkan Iran dan memulai serangan udara. Terbukti sebulan lebih ini, walaupun infrastruktur Iran habis-habisan hancur, tetapi juga tidak bisa menakkan Iran. Artinya harus ada gerakan masif militer Amerika yang melibatkan darat, laut, dan udara. Itu kan membutuhkan biaya luar besar dan dukungan politiknya kuat dalam negara Amerika sendiri dengan resiko yang sangat besar. Belum tentu juga gitu ya, akan berhasil. Iran dengan juga sikap bertahan, tidak mau duduk meja perundingan, menghadapi risiko yang sama. Kemarin Xi Jinping nelfon MBS khusus membahas soal Selat Hormuz. Jadi buat Tiongkok menyatakan kesepakatan dengan Teluk bahwa Selat Hormuz itu harus terbuka. Itu adalah jalur laut, jalur lintas damai yang diatur menurut hukum konvensi internasional hukum laut. Yang memang Iran dan Amerika tidak ratifikasi. Tetapi ini kan sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sebelum ada konvensi hukum laut pun, jalur laut, jalur selat yang menghubungkan dua wilayah laut lepas atau dua zona ekonomi eksklusif itu adalah jalur lintas damai. Tiongkok tergantung betul dengan soal ini. Dan kalau dua negara ini ngotot dengan jalan tengah, Amerika dan Iran dengan jalan tengah, mau hancur-hancuran, akhirnya masyarakat ini akan mencari ekologi baru. Sekarang sebetulnya sejak tahun 2023, Tiongkok sudah mulai membangun hubungan seimbang antara Iran dan negara Teluk. Sejak tahun 2023, Tiongkok sudah beli minyak dari Saudi dengan yuan dan juga dari Iran. Kemarin kan peranan dengan yuan itu tidak dolar. Sejak tahun, karena perjanjian petrol dolar itu sebetulnya berakhir tahun 2024. Selalu tahu, tahun 1974, zaman ada Faisal, zaman Henry Kissinger, berakhir tahun 2024. Tapi tahun 2023 Saudi sudah mulai menjual minyak di dolar, akhirnya dengan yuan. Jadi sebetulnya sudah ada hubungan yang mulai makin menguat antara Tiongkok dan mitra barunya di Teluk. Bukan hanya Iran. Jadi saya khawatir Amerika dan Iran akan meninggalkan mereka berdua saling menghadapi, masyarakat dunia akan membangun ekologi baru, jalur baru. Misalnya gini, Saudi sudah punya 1.200 km jalur pipa dari Teluk ke pelabuhan yang bisa mengangkut 2 juta barrel per hari.
Suriah itu sudah membuka pelabuhan Latakia untuk jalur minyak melalui darat, dan Irak, sekutu Iran sendiri sudah memulai itu. Bayangin, Irak sekutu negara yang dekat dengan Iran, pemerintahan juga satu dengan Iran, 80% ekonominya tergantung karena Hormuz. Akhirnya dia meminta bantuan Suriah yang sebetulnya eneminya karena Irak dulu sekutu dengan Assad, akhirnya dia baik-baik dengan Ahmad al-Nasara. Nurul al-Malik puji Ahmad al-Nasara. Karena kepentingan untuk ekspor minyak. Belum lagi kalau buat kalah di Yaman Selatan yang baru direbut Saudi dari faksi separatis Yaman Selatan yang itu juga akan membangun jalur baru untuk ke Asia. Ke Eropa lebih cepat melalui yang di terusan Suez dan melalui Latakia di Syria. Kalau lama-lama ini akan menjadi ditinggalkan, masyarakat ini akan mengembangkan fuel baru, Iran Amerika bisa-bisa. Potensi mengarah ke sana probabilitasnya berapa? Selama drama ini masih begini, selama Trump masih main drama, maju mundur, bikin janji kali lagi, saya kira begini. Selama di Iran juga masih tidak ada kepastian siapa sebetulnya yang mengambil keputusan. Apakah PSSI atau IRGC? Itu akan jadi persoalan. Kalau ngomong gini, biar mereka putusin siapa yang putusin. Karena tidak jelas siapa yang memutuskan. Mustafa Khamenei keberadaan di bawah itu tidak katanya. Dia sebenarnya siapa yang sekarang berkuasa di Iran? Apa Ahmad Zaidi atau masuk ke dia? Kalau saya menyimak media oposisi, memang ada polemik keras antara Ahmad Zaidi sama Masih Pezeshkian. Sekarang seolah de facto yang berkuasa itu IRGC. Tapi juga ini sekarang ada ini. Yang membunuh para petinggi Iran termasuk Ali Khamenei, sistem hancur, yang berkuasa, yang mendominasi IRGC. Buktinya apa? Di minggu pertama ada yang serang juga, drone ke Teluk, Presiden Iran kan minta maaf kalau lebih dulu. Tapi dulu ada drone tetap ini dulu betul. Baik, ini enaknya durasi kita panjang karena tapi waktu juga yang membatasi kita untuk menyikapi perkembangan di Timur Tengah ini. Terima kasih Pak Abdullah Segaf untuk waktunya pagi ini di Kabar Indonesia. Seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kembali kami lanjutkan dialognya, Pak Anan sudah tertunda di segmen sebelumnya tadi ya. Jadi pertanyaan saya masih tetap sama begitu. Ketika pihak Iran tidak mau hadir, walaupun Amerika sudah dalam perjalanan sama, apa yang akan terjadi nantinya? Negosiasi mungkin dengan satu pihak nantinya. Ya, ini sebetulnya Iran sangat menyadari kondisi domestik Amerika Serikat hari ini ya, bahwa tekanan itu sebetulnya bukan kepada Iran tapi kepada Amerika. Jadi semakin diulur waktunya maka tekanan akan semakin kuat kepada Trump. Dalam ini artinya tekanan domestik dari sisi para konstituen, para pemilih. Maka ketika dikatakan bahwa mereka tidak akan hadir, tentu ini akan menjadi sangat kuat tekanan kepada Amerika Serikat. Dan akhirnya bisa dikatakan berarti Amerika nanti yang akan memohon kepada Iran. Ini salah satu bagian daripada strategi perang asimetris yang diberlakukan oleh Iran. Hal ini bagaimana mereka defensif tapi juga bisa mengulur waktu. Waktu adalah senjata keempat bagi Iran untuk memenangkan perang ini, bisa dikatakan seperti itu. Karena seperti sebelumnya bahwa salah satu unsur poin yang bisa membuat Trump menghentikan perang ini adalah tekanan domestik. Dan sekarang sudah terjadi di mana survei terbaru di Amerika Serikat mengatakan bahwa Amerika itu tidak ingin perang ini dan ingin cepat selesai perang ini, maka tekanan semakin kuat karena mereka yakin bahwa ini bukan perang Amerika Serikat. Ini adalah perang Israel yang melibatkan Amerika Serikat, bahwa Trump seperti ditarik atau mungkin kalau kata kita itu dijerumuskan oleh Netanyahu untuk terlibat di dalam perang ini. Kemudian juga sebagai katakan Amerika Serikat tahu bahwa ini adalah perang menanyakan isu daripada senpai dalam hal ini ya. Kemudian juga Amerika sangat takut kepada korban tentara Amerika Serikat seperti yang terjadi dulu di korban di Irak ya, yang sebelumnya mereka mempunyai trauma yang sangat kuat, apalagi misalnya sebelumnya
seperti ada indikasi bahwa begitu banyak tentara Amerika Serikat yang menjadi korban dalam perang ini. Kemudian juga rakyat Amerika melihat bahwa Apa itu nyantet? Iran tidak seperti yang digambarkan oleh Trump dan media Amerika Serikat bahwa mereka lemah, bahwa mereka tidak punya angkatan laut, tidak punya angkatan udara. Tetapi so far mereka masih bisa melakukan perlawanan. Mereka masih kuat, mereka masih bisa mengendalikan perang, masih bisa menekan Selat Hormuz. Maka ini menambah kekhawatiran domestik Amerika Serikat atau pabrik Amerika Serikat yang sangat kuat. Kondisi ini sangat dipahami oleh Iran. Di lain pihak, kondisi domestik Iran sangat stabil. Maksudnya rakyat Iran tidak ada demo anti pemerintah, tidak khawatir dengan harga, tidak khawatir dengan ekonomi, semuanya berjalan seperti normal. Walaupun tentu tekanan ada, tekanan yang sangat luar biasa. Kenapa Iran sekarang memerlukan meminta dana kompensasi dan sebagainya? Itu berarti ada tekanan ekonomi yang sangat kuat. Tetapi artinya pabrik domestik Iran tetap solid di bawah Ayatollah, di bawah Mujtaba Khamenei, di bawah para pemimpin Iran, karena mereka memainkan ideologi dengan yang sangat kuat sehingga mereka menjadi pabrik yang sangat